Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menyambung pembahasan kita pada video sebelumnya tentang daerah pabean, kawasan pabean dan TPS atau tempat penimbunan sementara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian yang terkecil dalam wilayah barang yang berstatus terutang pajak, yaitu TPS atau tempat penimbunan sementara. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering kita dengar bagi yang baru mendalami dunia ekspor impor dan yang umumnya ditanyakan. Yaitu yang pertama adalah siapa sih pemilik dari TPS atau tempat penimbunan sementara? Apakah pemerintah, BUMN, atau swasta? Yang pertanyaan kedua adalah siapa pengelolanya dan siapa yang mengawasinya? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga biasanya apa orientasi bisnisnya? Profit atau murni pelayanan dari negara? Pertanyaan yang keempat, kenapa harus ada TPS? Perlu kita ketahui bahwa kawasan pabean merupakan area di mana lalu lintas barang terjadi atau transit atau singgah sementara sambil menunggu selesainya proses kepabeanan. Gudang atau lahan tempat penyimpanannya kita kenal dengan sebutan TPS atau tempat penimbunan sementara yang tentunya berada di kawasan pabean. Seperti pada gambar ilustrasi berikut, kotak yang berwarna hijau adalah kawasan pabean. Di dalamnya ada TPS yang diilustrasikan dengan kotak warna abu-abu. Di dalam TPS ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai pengelola atau pemilik lahan dan bangunan. Oke, menjawab pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga sekaligus. Siapa pemilik TPS, siapa pengelola dan siapa yang mengawasinya, kemudian apa orientasi bisnisnya, profit atau murni pelayanan dari negara? Jawabannya adalah pemilik bangunan atau lahan dari TPS atau tempat penimbunan sementara. Dalam hal ini saya contohkan di TPS Terminal Kargo Internasional Juanda adalah PT Angkasa Pura. Sementara pengelolanya atau disebut pengusaha TPS-nya adalah PT JAS atau Jasa Angkasa Semesta dan PT Apelog atau Angkasa Pura Logistik yang merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura. PT JAS dan PT Apelog adalah pengusaha TPS yang menyewa lahan dan bangunan milik Angkasa Pura untuk dijadikan sebagai TPS atau tempat penimbunan sementara. Kebetulan di Juanda ada dua pengusaha TPS saat ini. Mereka atau pengusaha TPS ini berkewajiban untuk menyimpan sementara barang impor dan ekspor. Mereka juga yang akan mengenakan biaya sewa gudang ke importir atau eksportir setelah seluruh proses kepabeanannya selesai dari bea cukai. Setiap kegiatan yang mereka lakukan diawasi oleh bea cukai. Dengan kata lain, mereka atau pengusaha TPS ini adalah perpanjangan tangan dari bea cukai untuk menjaga dan ikut mengawasi pergerakan barang impor-ekspor dari sisi pihak swasta. Untuk itu, semakin cepat proses kepabeanan selesai, maka biaya sewa gudang yang dikenakan oleh pengusaha TPS tersebut akan semakin kecil. Hal ini akan mampu menekan biaya logistik. Sebaliknya, jika semakin lama, maka biaya sewa gudang akan membengkak karena pengusaha TPS
mengenakan tarif yang umumnya per kilo per hari. Kesimpulannya adalah pemilik lahan dan bangunan TPS atau tempat penimbunan sementara adalah PT Angkasa Pura yang merupakan badan usaha milik negara. Sedangkan pengusaha TPS dalam hal ini saya contohkan di Terminal Kargo Juanda adalah PT JAS dan PT AP Log yang merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura. Kalau PT JAS ini murni swasta, sedangkan pihak pengawasnya adalah tentunya Bea Cukai. Selanjutnya untuk orientasinya adalah profit bagi pengusaha TPS dan pelayanan bagi Bea Cukai. Pihak-pihak yang ada di TPS seperti yang disebutkan di atas akan berbeda di tiap TPS di Indonesia, terlebih yang menggunakan kapal laut di pelabuhan. Dimungkinkan bagi si pemilik lahan dan bangunan TPS juga bisa merangkap sebagai pengusaha TPS, serta untuk satu pelabuhan atau bandara dimungkinkan juga memiliki beberapa TPS dalam jangkauan tertentu dari pelabuhan atau bandara. Sementara untuk menjawab pertanyaan yang keempat, kenapa harus ada TPS? Jawabannya adalah karena untuk setiap barang impor dan ekspor wajib melakukan proses kepabeanan ke Bea Cukai. Ini tidak dapat diselesaikan dalam hitungan menit, perlu proses dan waktu. Untuk itu, perlu adanya tempat penyimpanan sementara dengan pengawasan yang ketat. Demikian penjelasan singkat mengenai siapa saja pihak-pihak yang ada di dalam TPS atau tempat penimbunan sementara, yang dalam hal ini saya contohkan di TPS Kargo Terminal Kargo Internasional Juanda. Simak dan ikuti terus video dari kami. Silahkan komen untuk menambah bahan diskusi kita semua. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.